Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berdoa kiranya hari demi hari kita makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Jika Anda suka dan ingin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan, tolong dukung saya dengan like dan subscribe, share video yang saya sampaikan. Baik, sahabatku dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya ingin menanggapi video yang dibuat oleh Pendeta Joshua Teu. Dia mengatakan bahwa ada 5 alasan tentang pernikahan dan perceraian apa yang disampaikan oleh Ahok. Jika tidak bertobat, maka Ahok akan masuk neraka. Nah, baik, sahabatku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu memang saya ada buat video tentang Ahok. Saya tidak setuju akan apa yang Ahok sampaikan itu adalah ketika dia mengatakan bahwa Paulus bercerai dan kemudian Yesus kemungkinan akan menikah pada umur 40 tahun kalau dia hidup terus. Nah, ini asumsi ini yang saya tidak setuju ya. Jadi saya bukan membahas mengenai pribadi kehidupan orang. Orang lain mau cerai mau apa itu urusan dia, bukan menjadi urusan. Tapi ketika membahas firman Tuhan, memakai firman Tuhan untuk membenarkan ini, nah itu yang menjadi problem. Oke. Nah, itu jadi harus digarisbawahi ya. Saya kagum dengan Ahok di dalam memimpin sebuah kota ya, menjadi politikus yang baik, jujur, berani, tegas. Nah, itu saya salut. Tapi dalam hal ini ya, ketika dia berbicara Paulus bercerai, kemudian melayani, kemudian Yesus akan menikah begini. Ah, itu yang saya tidak setuju. Nah, kemudian Pak Joshua Teu membuat sebuah video. Dia menanggapi mengenai Ahok ini, dia berkata bahwa kalau Ahok tidak bertobat, dia akan masuk neraka. Nah, kita dengarkan dulu videonya ya. Persyaratan sebagai seorang anggota Sanhedrin, lalu kemudian dia meninggalkan agama lamanya, percaya kepada Kristus. Lalu kemudian istrinya meninggalkan dia, tapi tidak ada catatan dikatakan Paulus kawin lagi. Jadi tidak bisa engkau angkat kasus Paulus ini Hok untuk menjadi pembenaran terhadap pernikahanmu lagi. Nggak bisa. Ya karena kau angkat-angkat ayat ini loh. Kau bicara persoalan ini, makanya saya berikan bantahannya ini Hok. Jadi pemirsa, jangan salah paham kalau saya bicara begini. Saya dalam rangka menjaga statement-statement Ahok yang liar, statement teologis, tafsiran-tafsiran liarnya Ahok ini dalam pembenaran dirinya supaya orang maklum kepada dia. Ini yang berbahaya. Saya lebih pikir lebih bagus sebenarnya Ahok diam aja, gak usah bicara. Apalagi orang tanya masalah kehidupan rumah tangganya, lebih bagus diam aja. Itu lebih aman buat kau Ahok. Mengabdilah kepada negeri ini dengan tidak usah membenar-benarkan dirimu terhadap kehidupan rumah tanggamu yang hancur, yang kacau itu. Lebih bagus kau diam-diam bertobat, ya melayani sajalah sebagai abdi negara. Nah, dalam statement ini saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Joshua Teu ya. Kalau kita misalnya mengambil keputusan bercerai atau apa, ya udah, mungkin itu yang terbaik ya menurut dirimu, ya enggak ada masalah. Tapi jangan kau ajak-ajak ya Rasul dan Tuhan Yesus itu untuk membenarkannya. Itu betul ya dalam hal ini. Nah, saya mau katakan begini dulu. Mengenai pernikahan dan perceraian saya jelaskan sedikit ya. Bahwa begini. Sebuah pernikahan itu sah, resmi begitu di hadapan Tuhan. Itu adalah ya, ada 2 hal. Pertama adalah diumumkan di publik. Jadi ada pasangan ini antara laki dan perempuan kemudian mengikat janji, diumumkan ke publik ya. Kemudian terjadi ya, kemudian mereka berjanji hidup bersama, kemudian mereka akhirnya hidup menyatu bersama, bersetubuh. Nah, itu 2 hal ini yang membuat pernikahan itu sah. Jadi pernikahan itu sah bukan harus menikah di gereja. Ada pendeta-pendeta yang salah, yang ada orang sudah menikah, kakek nenek sudah menikah, sudah punya cucu, kemudian dia bertobat jadi Kristen. Kemudian akhirnya dia dinikahkan ulang di gereja. Katanya pernikahan dulu
tidak dapat berkat, tidak sah. Ini yang salah. Ini tidak ada di dalam Alkitab hal seperti itu, ya. Masa orang sudah menikah, punya cucu, ya, suruh nikah ulang. Jadi selama ini dia kumpul kebo, sebenarnya dia tidak sah gitu, berzina selama ini. Nah, ini tidak benar pendeta-pendeta itu, ya. Saya mau katakan, yang benar sebenarnya adalah bukan pemberkatan nikah, tapi adalah peneguhan nikah. Yang memberkati itu Tuhan Yesus, Tuhan pencipta alam semesta. Gembala, ya, menikahkan di depan jemaat itu meneguhkan. Banyak saksi jemaat, nah kita teguhkan, mereka berdua ikat janji, kemudian kita teguhkan, kita doakan supaya mereka hidup bahagia. Selesai. Itu namanya peneguhan nikah. Nah, kemudian kalau orang tidak menikah di gereja, ya dia menikah di mana, di depan penghulu adat, apa, mengikat janji hidup bersama, ada saksi, ya sah. Nah, jadi pernikahan itu sah tidak harus di gereja. Ini harus dipahami. Jadi pernikahan ulang yang dilakukan oleh banyak pendeta di gereja, kakek nenek nikah ulang apa segala macam, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar, sama sekali tidak ada di dalam Alkitab, ya. Nah, kemudian kita lihat dulu video berikutnya. Kau intervensi bahasa-bahasa teologi yang punya bukan areamu itu, bukan. Kau jangan seperti Saul dengan Raja Usia yang mengambil keputusan pelayanan. Saudara-saudara yang kasih, akhirnya yang kelima, tadi bicara tafsiran keliru untuk pembenaran diri Ahok terhadap kasus Paulus yang dianggap pernah menikah dan bercerai, ya, dan dengan dasar itu juga dia melakukan pembenaran. Saya pun juga bercerai seperti Paulus bercerai dan kemudian menikah lagi. Hati-hati loh. Kalau kau tidak bertobat, mati kau neraka. Yang kelima, tafsiran yang paling berani, bahkan saya mengatakan paling gila yang pernah disampaikan oleh Ahok dari mulutnya sendiri, yaitu dia berkata begini: kalau Yesus sampai umur 40 tahun tidak mati cepat, Yesus pasti kawin. Yesus pasti kawin. Yesus pasti kawin. Ini tafsiran yang paling gila, paling ngaco kau buat itu, hanya untuk sekedar membela dirimu. Hati-hati loh. Yesus datang bukan dengan tujuan mau kawin atau seperti nabi lain atau rasul lain. Ngaco kau, tobat kau, Kalau kau nggak bertobat, Ahok, saya bilang 5 hal ini saja cukup mengantarkan kau ke neraka kalau kau nggak bertobat. Sadarlah, kau minta ampun atas semua kesalahanmu, lalu perbaiki sungguh-sungguh dan sudah berhenti. Ya, saran saya, bertobat, minta ampun dari semua apa yang kau telah hancurkan, tatanan nilai-nilai keagungan Kristen ini. Ya, kembali kepada istrimu yang pertama, ya, istri seperjanjianmu, istri masa mudamu, teman sekutumu, ya, yang dipersatukan oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan, tanggapi ya. Jadi menurut Pak Joshua Tewu, ya, kalau Ahok tidak bertobatnya ini dalam apa dulu ini? Sebenarnya iman yang mengantar kita untuk masuk surga itu adalah iman keselamatan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia, ya, yang dalam rupa Allah, walaupun, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya menjadi hamba sama seperti manusia. Filipi 2 ayat yang ke-6. Jadi Allah, kita harus iman keselamatan itu percaya Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, kemudian datang dihukumkan menggantikan dosa-dosa manusia. Dan saya harus mengaku, Tuhan, saya orang berdosa, terima kasih Engkau telah mati di kayu salib, menebus semua dosa saya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Saya percaya kepadamu dengan segenap hati saya, maka ini engkau akan diselamatkan. Nah, inilah yang iman keselamatan ini yang mengantarkan kita masuk surga. Ya. Lalu setelah engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau bisa salah tidak? Bisa berdosa tidak? Bisa. Tapi semua dosa, ya, yang kau lakukan itu akan diampuni, dan pasti diampuni jika engkau tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, mengaku kau berdosa. Jadi begini,
Orang yang sudah bercerai, berzina, membunuh, segala macam, jatuh dalam dosa, apakah dia mati pasti masuk surga? Dia mati pasti masuk surga. Dia tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup di dalam dosa. Nah, ada perbedaan pandangan di sini. Menurut Pak Joshua Teu bahwa harus bertobat, dia tinggalkan ya istri barunya ini, kembali ke istri yang perjanjian pertama ini, baru dia bisa diselamatkan. Kalau tidak, dia tidak diselamatkan. Dia akan masuk neraka katanya kan. Jadi ada 5 hal tentang perceraian yang dia sampaikan. Saya tidak ini videonya saya tidak tayangkan semuanya karena terlalu panjang. Saya mau katakan bahwa begini ya, mengenai perceraian. Nah, nanti saya akan jelaskan apa syarat Alkitab mengenai perceraian yang Alkitab ya. Tapi masuk surga itu bukan ada hubungan dengan ya, orang misalnya karena dia salah ngomong, asumsi mengenai Paulus bahwa dia pernah nikah gitu, kemudian berpisah, lalu asumsi Yesus akan menikah, langsung masuk neraka seperti itu. Bukan hal seperti itu ya. Nah, coba kita dengarkan lagi. Ya kalau toh dengan puput sekarang tetap kau pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan terhadap anak. Ya, tapi kalau kau menolak, tidak mau dan tidak betah dengan nasihat seperti ini, paling-paling kau akan murtad. Saya sih prediksi kalau kau tidak bertobat, paling pelarianmu untuk mencuri hati masyarakat luas ini, ya murtad, selesai kan? Ya, murtad lalu kemudian membangun image agamamu yang baru luar biasa dan bla 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 supaya mencuri hati orang banyak, mayoritas yang banyak ini sudah bertarung lagi di politik dan seterusnya. Paling begitu, Hok. Sok pinter, sok tahu, sok hebat. Pada akhirnya saya harus katakan sekali lagi, Ahok, bertobatlah supaya kiranya kasih Tuhan juga berlaku atasmu. Jemaat, pemirsa, ingat. Jadi begini ya. Nah, ini Pak Joshua Teu tuh terlalu asumsi juga, meramalkan Ahok akan murtad ya. Kemudian dia akan masuk agama barunya, kemudian akan cerita tentang agama lamanya begini. Ya, kita tidak boleh juga menghakimi orang seperti itu. Sesuatu yang belum terjadi, kecuali kita maha tahu. Emangnya kita bisa tahu Pak Joshua Teu udah dapat nubuatan gitu dari Tuhan bahwa Ahok nanti akan murtad, kemudian akan ikutin agama barunya, lalu nanti dia akan cerita tentang agama lamanya begini-begini. Ya jangan begitu juga kalau menghakimi orang berasumsi yang negatif. Kalau begitu Pak Joshua Teu tidak beda dong dengan Ahok yang mengasumsikan Paulus akan begini-begini, Yesus akan begini-begini. Nah sama dong kalau begitu. Engkau menghakimi Ahok bahwa Ahok akan murtad, ya, akan mau diterima oleh masyarakat banyak. Nah, ini tidak benar juga. Kita harus fair, harus adil. Kalau kita tidak setuju di dalam satu hal yang disampaikan, ya kita sampaikan dengan jujur. Tapi kalau dalam hal kita memprediksi orang akan murtad atau segala macam, itu tidak baik juga. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita doakan Pak Ahok supaya dia mendapatkan pengertian setelah dia dengar video Pak Joshua Teu. Siapa tahu ya, dia dapat pencerahan, dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan dia kembali ke jalan yang benar, yang doktrin Alkitabiah gitu. Jangan kita ya menghakimi orang terlalu jauh Pak Joshua Teu. Ini juga kalau menurut saya kurang hikmat, kurang bijak kalau begitu ya. Kita kalau membenci orang, jangan kita benci sampai ya menghakimi dengan tidak adil seperti itu ya. Nah, saya jelaskan tentang perceraian ya. Di dalam Alkitab ada bercerita, mengajarkan tentang perceraian. Apa perceraian yang tidak salah jika menikah lagi? Jadi kalau sudah menikah kemudian bercerai, dia menikah lagi, tidak salah gitu. Apa syaratnya? Kalau kita lihat Alkitab, pertama ya, pernikahan itu untuk hidup bahagia, bukan untuk menderita.
Itu pertama, ya. Jadi ketika mengikat janji di hadapan Tuhan bahwa kita akan hidup semati, miskin ataupun kaya tetap setia, sakit maupun sehat tetap setia, ya kita harus setia pada janji itu. Itu yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan. Saya setuju itu. Oke. Pertama adalah terpisah karena kematian. Salah satu, ya, dari pasangan itu mati, maka dia boleh menikah lagi. Ya. Menikah, ya. Menikah lagi. Nah, tapi ya jangan jadikan alasan ini. Salah satu pasangan ini katanya sakit, cacat, stroke atau apalah gitu. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi lalu cerai. Nah, ini tidak benar gitu. Kita harus pastikan bahwa ya yang sudah mengikat janji kita tidak boleh mengingkari janji. Nah, kemudian ya tadi kematian, kemudian yang kedua adalah diceraikan oleh salah satu pihak. Jadi saya bukan pihak yang menceraikan, tapi saya pihak yang diceraikan. Kalau di dalam Alkitab kita baca begini, saya jelaskan di sini ya. 1 Korintus pasal 7 itu ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Maksudnya di sini ada kata tetapi ya tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Ya, maksudnya Tuhan yang perintahkan. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan. Ya, tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi hidup, kita sebagai pihak yang orang beriman, yang setia kepada janji Tuhan ini, ya, percaya, tidak boleh menceraikan. Apapun yang terjadi. Di sini dikatakan dengan jelas ya. Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suami. Jadi ada perempuan mau bercerai, tidak boleh. Tapi kalau dia bercerai, dia tidak boleh nikah. Karena dia menceraikannya. Dia yang menceraikannya. Oke. Nah, dan sebaliknya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Maksudnya ini di sini adalah perkataan Paulus, karena waktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus tidak mengajarkan ini, dan sekarang ya dia mendapat inspirasi dari Roh Kudus, dia menyampaikannya gitu. Kalau ada seorang saudara beristri bukan seorang yang tidak kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi kita punya istri. Istri itu tidak beriman, tidak satu doktrin, tidak satu iman. Jangan kita ceraikan dia. Itu gara-gara kita tidak seiman. Tidak boleh. Gitu ya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, sebaliknya, punya suami yang tidak beriman, hidupnya ya tidak peduli Tuhan, tapi kamu jangan menceraikannya. Ya, jangan. Itu Alkitab bilang ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, kata kudus di sini adalah bukan berarti kudus, tidak berdosa suci. Karena semua orang yang menikah pasti berdosa. Tidak ada manusia di dunia ini tidak berdosa. Dikuduskan ini maksudnya adalah pernikahan mereka itu legal. Jadi suami yang tidak beriman ya, secara rohani tidak beriman, dilegalkan oleh istrinya. Ya, istrinya yang tidak beriman pun dikuduskan, legal. Jadi waktu orang menikah itu ya, walaupun imannya tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi dia menikah secara resmi, terdaftar ya di pemerintah, ada akte nikahnya maksudnya. Nah, ini ya sama-sama legal pernikahannya, sama-sama kudus. Andai kata tidak demikian, niscaya anakmu cemar. Nah, kalau misalnya nikah tidak ada legal, nah anak-anakmu nanti dibuat apa? Anak-anak di luar kawin katanya, kan seperti itu. Ah, ini repot anak-anak. Bukan berarti kudus di sini masalah urusan dengan Tuhan ya, tetapi masalahnya legal ke pemerintah. Mengerti ya maksudnya ya di situ. Nah, kemudian, tetapi kalau orang yang tidak beriman
itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Nah, orang tidak beriman, lalu dia mau ceraikan kita yang beriman. Ya biarkanlah dia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Oke? Tidak terikat. Anda lihat di situ. Nah, ya. Jadi saya nih sebenarnya mau hidup bersama. Saya nih pegang janji saya. Tapi apa boleh buat? Dia mau ceraikan saya, lapor ke pemerintah, sidang di pengadilan, kemudian dia mau ceraikan saya. Nah, apa boleh buat? Bagaimana kita bisa paksa orang lain mau hidup bersama dengan kita? Apa ada yang saya dengar disiksa tiap hari, ada yang istrinya dipukul, ya, ditempeleng sampai biru-biru mukanya. Lalu dia mau ceraikan istrinya, lalu sebagai istrinya masa bilang enggak usah cerai. Bodoh benar kalau begitu. Dia yang mau ceraikan, dia yang siksa kita, yang tidak beriman, ya, menyiksa kita, KDRT. Ya, kalau dia mau ceraikan, ya tidak ada masalah. Nah, makanya maksudnya Paulus ini, ya, bukan kita yang inisiatif mau cerai loh ya, tapi dia yang inisiatif mau menceraikan kita. Nah, ini bedanya di sini. Makanya ayat itu dibaca baik-baik dulu di situ kan. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya gini, jangan kita yang menjadi troublemaker, yang membuat masalah. Kita gara-gara kita ingin bercerai, kita sengaja tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai istri atau sebagai suami. Misalnya seperti suami, mentang-mentang udah mau cerai, kita tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi istri, tidak mengasihi istri, main tempeleng apa. Akhirnya istri yang ceraikan kita. Nah, ini tidak boleh, ini tidak benar. Maksudnya di Paulus di sini adalah kita ini udah orang beriman, hidup benar, tanggung jawab, lakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dianya yang tidak benar, jarang pulang ke rumah, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi kehidupan, misalnya kan sebagai suami, pergi malah mabuk pukul segala macam. Lalu dia mau ceraikan kita, ya tidak ada masalah. Setelah diceraikan, kita bebas, tidak terikat lagi secara legal dihukum dan secara di hadapan Tuhan gitu. Nah, kemudian salah satu lagi ya. Yang ketiga, yang tadi kematian, yang kedua karena diceraikan, yang ketiga salah satu dari pasangan berbuat zina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Barang siapa menceraikan istrinya. Ya. Jadi gini, kalau istri saya tidak ada salah apa-apa, saya ceraikan istri saya, lalu saya kawin dengan perempuan lain. Nah, ini yang tidak benar. Ini saya berzina. Nah, makanya di sini ayat bilang barang siapa menceraikan istri kecuali karena zina. Jadi istri yang berbuat zina, lalu saya ceraikan dia. Nah, berzina di sini juga harus dimengerti gini. Kata berzina, epi porneia. Kata porneia ini asal kata porno atau berhubungan seksual dengan lawan jenis luar nikah. Ya. Jadi berzina berhubungan seksual, bukan cuma lihat perempuan begitu jalan di mall lalu berzina. Bukan definisi seperti itu, tapi berzina ya secara persetujuan fisik yang terjadi. Dan ini ya, saya mau katakan juga begini. Ini kalau terjadi berulang-ulang, artinya begini. Engkau punya suami, suaminya punya istri simpanan. Dia simpan di situ, dia berzina terus secara kontinu, terus-menerus tanpa ada pertobatan perubahan dan dinasihatin, maka ya bercerai itu tidak salah. Gitu loh. Nah, jadi jelas ya, bukan kita yang menjadi troublemaker. Nah, jadi gini, sedangkan ya kecuali zina yang dimaksud Tuhan dalam konteks suami istri itu bukan yang terjadi satu kali kalau kita bisa maafkan, oke lah, maafkan. Dua kali maafkan, ya oke lah. Pernah ada satu ya orang kan bercerita, dia bilang sama saya, Pak Junsung, saya ingin bercerai. Oh, kenapa? Saya bilang, suami saya nikah lagi dan sudah punya anak. Oh, sudah punya anak? Kamu tahu? Istrinya tahu kamu istri pertamanya, istri mudanya tahu? Tahu. Lalu saya bercerai. Oke, saya bilang, lalu kalau kamu bercerai bagaimana? Saya mau pulang ke kampung,
besarkan anak saya, sekolah di sana apa segala macam. Lalu kamu kerja apa? Bertani. Waduh. Saya bilang, ini mereka di luar Kristen ya, mereka di luar Kristen. Selama ini suamimu apakah masih bertanggung jawab, menafkahi, mengasihi, tidak mukul, tidak apa, masih baik semuanya. Nah, kalau begitu saya bilang, coba kamu pikirkan jalan terbaik adalah masa depanmu. Sekarang kita tidak berbicara hubungan ini ya dengan Tuhan, karena dia belum mengenal Tuhan, dia harus bertobat dulu, percaya Yesus sebenarnya. Saya injilin dia. Tapi saya mau katakan sekarang pilihan kedua itu adalah yang mana yang terbaik bagimu dan bagi anak-anakmu untuk masa depannya. Nah, coba kamu pertimbangkan. Bukan seenaknya loh berzina 1 kali suamimu, 2 kali cerai gitu. Tidak. Tapi coba kamu pertimbangkan ke depannya bagaimana. Nah, manusia bisa penuh perubahan, bisa pertobatan. Tuhan bisa menyentuh hatinya dan berubah, bertobat. Saya bilang, saya doakanmu supaya suami bertobat dan kembali lagi menjadi benar. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi saya mau sampaikan tadi bahwa tidak boleh cerai, itu sudah Tuhan katakan. Apa yang disatukan tidak boleh ceraikan. Tapi, ya, kalau kematian yang menceraikan, maka kita bebas. Kalau dia yang menceraikan kita, kita bebas. Artinya bukan kita yang menjadi inisiatif, kita tidak mau cerai, tapi dia yang meninggalkan kita, apa boleh buat gitu loh. Nah, kalau dalam hal untuk kawin lagi untuk apa segala macam, ya itu tergantung pribadimu untuk menentukannya yang terbaik, bahagia atau tidak ya. Nah, itu menjadi urusanmu. Nah, kemudian ya, salah satu pasangan berbuat zina, terus menerus dia berzina. Lalu dia mau menceraikanmu atau kamu mau menceraikan dia, itu terserahlah. Nah, saya tidak bisa menghakimi sesuatu, ya misal pribadi Pak Ahok bagaimana kehidupannya, yaitu biarlah urusan dia menjadi sama Tuhan, karena kita tidak tahu fakta sesungguhnya. Gitu. Yang saya bisa hakimi adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak menghakimi sesuatu yang tidak saya tahu. Nah, karena Tuhan menyuruh saya untuk hakimilah dengan adil, beritakanlah firman, ya, dan nyatakanlah, ya. Apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Gitu. Oke? Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap ini bisa membantu kita untuk mengerti. Bersama saya Jonsung, Jesus my Savior.